kalian yang selalu mengatasnamakan agama. Makanya saya sering bilang dari dulu, ketika agama dibela oleh orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham ilmu agama, maka tunggulah kehancuran Islam, saudara. Bodar gue. Bodar. Islam itu dipermalukan oleh begundal-begundal seperti itu, saudara. Sangat memalukan. Tunggu kehancuran Islam ketika Islam dibela oleh orang-orang bodoh seperti itu, saudara. Karomah saya sangat banyak sekali. Saya nyocot begini aja teroris besok ditangkap. Itu karomah saya. Hati-hati. Ketika dulu ada syiar para wali dihinakan, dilecehkan, dianggap dongeng, matamu suwek. Jangan sok suci kalian. Bela agama, wih, semangatnya tadi sudah saya acungin ya. Semangatnya untuk bela agama luar biasa. Tetapi ketika kamu membela agama tidak menggunakan ilmu, maka Islam tunggulah kehancuran, saudara. Tunggulah kehancuran Islam ketika Islam dibela oleh orang-orang bodoh yang tidak mengerti didikasi agama, saudara. Bubar. Islam bisa bubar kalau caranya kayak begini. Itulah mereka sejatinya, orang-orang yang menistakan agama itu yang manusia-manusia belegedes seperti itu. Yang sok-sokan demo, yang ngakunya dari MUI atau pengurus MUI, lalu dia sholatnya di panggung, melakukan keriaan, kesombongan, saudara. Sombong itu riya namanya. Itu namanya syirik kecil, saudara. Melakukan sholat di panggung, di mobil. Ada alat DJ-nya sambil nengkreng begini. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ini bukan Bilal, ini bukan mubalik. Kalau ada mubalik pun harus ikut berjamaah seharusnya. Goblok, aku kok geram delok kelakuan kadun. Jengkel aku. Ini Islam ini jadi rusak gara-gara mereka yang sok-sok bela agama tetapi tidak menggunakan ilmu agama. Kalian itu jangan goblok hanya gara-gara kalah pilpres. Tunggu aja cuma 10 tahun. Ini juga sudah waktu jatuh tempo. 2024 jatuh temponya habis. Presidennya wajib diganti. Sabar. Tapi nggak segila itu kali Pak, saya rokoknya sampai 2 kali. Allahu Akbar. Ada DJ-nya yang ini Allahu Akbar lagi. Kok bisa 2 kali? Nah, ini sangat memalukan. Ini apa artinya, saudara? Ini bukan hanya ditonton oleh orang banyak, tetapi ini sengaja Allah bukakan aib mereka. Allah yang buka aibnya itu. Mereka itu bukan malah dimuliakan sama Allah, tetapi dijatuhkan kemuliaannya, dibukakan aibnya. Kadrun-kadrun ini sok bela-bela agama. Setuju saya dengan semangatnya yang berkobar-kobar berani mati. Wah, setuju. Walaupun di medsos, walaupun rame-rame ya, setuju. Jiwanya, mentalnya, wah, setuju. Walaupun rame-rame beraninya, nggak apa-apa ya. Semangatnya bela agama, setuju. Tapi nol ilmu agama. Maka saya ingat ada sebuah hadis ya yang mengatakan nanti kelak ketika agama ini dibela oleh orang-orang yang bodoh yang tidak mumpuni keagamaannya, maka tunggulah kehancuran agama Islam, saudara. Hancur. Serius, hancur. Hari gini drone ribut ayo masalah agama aja, hanya untuk mengganti presiden, hanya untuk mengganti menteri, hanya untuk gradasi menteri agama Yakut. Gara-gara kamu nggak suka sama Gus Yakut karena rezim, gara-gara kamu nggak suka sama Jokowi gara-gara rezim, semua kamu balut dengan agama untuk menyalahkan seseorang, hanya untuk menuntut seseorang. Emang nggak ada alat yang lain lebih ampuh gitu kecuali agama? Perasaan agama kok lebih ampuh daripada AK-47? Agama perasaan kok lebih ampuh daripada rudalnya Rusia punya paten?
kasihan saya sama kamu drone. Warasmu kapan? Saya aku nak juga sapu tangan dia. Saya pikir itu lip sync itu hanya ada di TikTok aja, saudara. Saya pikir yang namanya lip sync itu ada di TikTok. Ternyata yang namanya mereka bela adzan, ternyata lip syncnya juga adzan. Mereka ketika sholat itu, namanya kantor Kemenak itu kan dekat dengan Masjid Istiqlal, saudara. Betul nggak? Katanya bela adzan, saudara. Kenapa dia setelah kedengaran adzan sholat asar dari Masjid Istiqlal yang begitu merdunya suaranya, keras tapi merdu, saudara. Mereka tidak datang berbondong-bondong ke masjid, malah membuat kerusakan. Ibadah sebaik-baiknya ibadah adalah di tempat ibadah yang sudah disediakan. Masjid Istiqlalnya kosong, di jalan yang dibuat sholat itu pun pakai lip sync kayak main TikTok. Iki kan goblok. Ini namanya pamer. Ini namanya riya, saudara. Ini namanya, kalau sudah riya berarti namanya syirik, saudara. Syirik kecil. Yang dimaksud syirik kecil salah satunya adalah itu tadi, adzan ketika ingin pamer dilihat oleh manusia, itu syirik. Pamer, udah pamer sholat, ruku'e salah kan goblok meneh pengurus MUI. Udah kok loro ya. Astagfirullahaladzim. Aku ke aslinya ini loro. Saya itu aslinya itu ndak enak badan saya. Saya pengen istirahat full penuh 1 minggu. Ternyata koyo beritanya aneh-aneh, ada orang yang gila stres bela-bela adzan. Loh, adzan kok dibela sampai bersilit-silit. Aku kadang-kadang ya Allah, ora tega. Nganti aku keringetan, guys. Bener keringet segarku keluar semua. Mudah-mudahan dengan seperti ini saya sembuh ya. Doanya saudara ya. Alhamdulillah. Loh, yang namanya sholat, adzan itu kan panggilan untuk sholat. Maka waktu kemarin saya sudah pernah jelaskan, saya itu beda seperti kalian. Kalau saya dengar adzan itu, saya langsung minggat, gak pakai lama. Kalau kamu adzan, kamu dengerin, kamu tiktokin, kamu lip singin sambil begini kakinya nengkreng di mobil, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini kita terus model apa? Kayak ono adzan, kayak main lip sync, kayak main TikTok. Kalau saya mendengar adzan, saya minggat. Kalau saya nggak minggat di musola, saya minggat ke kamar mandi nyari air wudhu. Itu saya mengajarkan kepada keluarga saya pun sama seperti itu. Apa ya kurang canggih zaman saiki? Ya, apa kurang enak zaman sekarang? Nggak seperti zaman dulu, di zamannya Soeharto kita itu nggak punya apa-apa. Kita handphone nggak ada, alarm kita nggak punya, yang punya alarm hanya anak-anak mami, anak-anak orang kaya. Sekarang kita semua kalau cuma masalah adzan diingatkan waktunya subuh, mungkin masih ada alarm nanti bunyimu tati-tut kayak begitu. Bunyi bikin panas kupingmu. Kalau kamu niatnya mau sholat, kalau memang kamu yakin itu volume adzan itu dipelankan yang normal, takut gak kedengeran, cepat pulih Gus, semangat. Nggih, terima kasih atas doanya ya. Inilah mereka orang-orang bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Makanya saya sering bilang dari dulu, ketika agama dibela oleh orang-orang yang bodoh, orang yang tidak paham ilmu agama, maka tunggulah kehancuran Islam, saudara. Bodar Islam itu dipermalukan oleh begundal seperti itu, saudara. Sangat memalukan. Tunggu kehancuran Islam ketika Islam dibela oleh orang-orang bodoh seperti itu, saudara. Jadi mohon maaf saudara, ini memang cara karakter saya kalau ngomong kayak begini. Saya nggak bisa ngomong halus. Saya ini seorang wali. Jadi kalau ngomong itu ya bloto suko apa adanya. Wali kan tahu sendiri saudara, kalau wali itu kan nggak takut siapa-siapa. Apa yang dikatakan oleh wali itu adalah hak. Jadi nek ngomong itu ya nggak ada settingan, nggak ada lip sync, nggak ada tulisan-tulisan, nggak ada narasi yang disiapkan, nggak ada. Pokoknya ini langsung karomanya dari Allah. Itu langsung karomanya dari Allah. Jadi nggak pakai sandiwara, nggak pak. Bloto suku apa adanya kalau ngomong ya seperti ini. Jadi mohon maaf saudara ya. Arya wali, saya wali. Kalau nggak percaya tanya sama netizen di sini. Orang semuanya tahu kalau saya itu adalah seorang wali.
Santri-santri waliku banyak di sini. Kalau nggak percaya tanya sama netizen. Siapa santri-santri kalian? Santri-santri saya, kalian absen di sini. Banyak, kalian jangan kaget. Karomah saya sangat banyak sekali. Saya nyocot begini aja teroris besok ditangkap. Itu karomah saya. Hati-hati. Ketika dulu ada syiar para wali dihinakan, dilecehkan, dianggap dongeng, matamu suwek. Ketika saya ngomong, saya menyebut saya adalah seorang wali, kelojotan. Mau demo saya, demo tak kasih alamat saya. Dari dulu saya di sini kalau mau demo aja sini. Tak tunggu, tak perotori untuk musisan siji-siji. Aku itu kenapa diwong wali kok mau sokon wedi karo kowe? Wali itu gak takut sama manusia biasa, enggak. Seorang wali itu yang ditakuti kepada siapa? Sama-sama Allah doang. Sama baginda Nabi Muhammad SAW. Wali kok wedi ambe raimu, cok. Jadi saudara-saudaraku, maka hati-hatilah yang disebut oleh pihak BNPT, ciri-ciri orang-orang radikal, ustadz-ustadz radikal itu perlu dicermati, saudara. Bahayanya radikalisme itu ya seperti itu. Beda paham, membenci pemerintahan, ingin makan kepada pemerintahan yang tidak sejalan dengan mereka, akan dikafir-kafirkan, akan dihalalkan darahnya. Orang mereka yang mencintai terhadap NKRI. Apalagi ingat saudaraku, untuk para pendakwah, para kiai, para alim, para ulama yang pro terhadap pemerintah pasti akan difitnah sebagai ulama-ulama penjilat, saudara. Ingat, ini adalah satu konsep untuk mematahkan orang-orang mereka kadrun ini, untuk menumbangkan, untuk mencemarkan ulama kiai yang dekat dengan pemerintah akan difitnah seperti itu. Ulama yang sejuk ceramahnya, kiai yang mendamaikan, kiai-kiai ulama para habaib yang ingin mempersatukan dengan santun, dengan baik, malah difitnah seolah-olah penjilat rezim. Miris sekali saudaraku, miris. Wong-wong nek model kaya ngono kuwi, upama aku kiyaine tak tapuki cangkeme, saudara. Tenan nek wani ngomong ngarepan ngono kuwi. Hengkelan. Hanya radikal ya seperti itu, saudara. Ingat, Suriah hancur hanya gara-gara apa, saudaraku? Paham yang menyesatkan seperti itu. Maka Indonesia ini harus tetap bersatu, saudara. Jangan sampai kita mau disusupi oleh paham-paham seperti itu. Termasuk paham-paham kadrun ini hampir 1 senti lagi mendekati paham-paham radikalisme intoleran orangnya, saudara. Maka umat muslim di seluruh dunia harus kompak ikut memerangi yang namanya paham-paham kadrun. Karena kadrun itu udah jelas. Kalau radikal itu udah jelas-jelas kadrun, kalau kadrun itu belum tentu radikal, baru setengah radikal. Jadi belum keciri. Ini yang lebih berhati-hati, lebih berbahaya, saudaraku. Harus hati-hati kita semua. Sangat-sangat berbahaya. Mau tidak mau kita harus sikat mereka. Jangan pernah kasih kendor, jangan pernah kita kasih ruang, apalagi suruh ceramah di panggung-panggung nih orang-orang ustadz-ustadz radikal, kiai-kiai radikal yang sangat membenci pemerintahan, yang suka mentogut-togutkan pemerintahan, yang suka mengharam-haramkan wayang, yang suka mengharam-haramkan maulid nabi, yang suka mengharam-haramkan rupaku. Ya, rupaku diharam-haramkan juga. Kurang ajar sama mereka. Bajingan mereka. Jangan takut sama mereka. Semua saya backup, saudaraku. Perangi mereka. Semua saya backup. Ingat, saya backup, saudaraku. Semua saya backup. Jangan takut. Saya backup semuanya. Lah ya wong dapurane MUI. Pengurus MUI sudah enak-enak ngurusi sertifikasi halal dan haram. Lah kayak melu-melu demo. Mungkin terhalusinasi kalau nanti menaknya Yakut nanti diturunin sama Jokowi tidak jadi menteri, mungkin dia yang akan gantiin jadi menteri. Keles. Halo. Tidak ada dasar kalian untuk menurunkan itu menteri agama. Tidak ada alasan. Apa alasan apa? Alasan adzan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Itu rakyat kelakuanmu semua yang membuat. Tidak ada yang namanya menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Itu yang menyamakan gonggongan anjing sebetulnya adalah kalian-kalian kadrun-kadrun aslinya. Bukan Menak, bukan. Toh itu pun sudah diklarifikasi. Tidak ada membahas pengeras suara, membahas alat pengeras suara. Diibaratkan kalau pengeras suara ini terlalu kenceng kan, Anda coba lihat di komplek. Kalau ada suara gonggongan anjing saling bersahutan, ini kan sangat mengganggu. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah otaknya kadrun, suka salah memahami. Karena apa? Kebencian, saudara, kebencian. Kebencian kadrun ini sudah sampai umbun-umbun. Umpama mate orang sing mayat.
Kadron itu umpama modar, orang masih layat saudara. Sopo sing neng layat? Sangat mengerikan saudaraku. Makanya MUI itu dari dulu sudah mulai dari pengurusnya itu terlibat terorisme. Loh ini MUI, saya lo kritik betul MUI ini. MUI ini sarang apa? Ingat di lembagamu, ada itu menggunakan nama sebuah lembaga yang ada emblem-emblemnya tentang umat. Ada emblem-emblem istilah nama agama. Ada ulamanya, ini keren harusnya dijaga. Ini MUI ini sudah disusupi paham-paham teroris, sudah disusupi paham-paham kadron, sudah jelas-jelas berpolitik. Sekarang malah salah sholat, bela azan. Sejatinya mereka bukan bela azan saudaraku, tetapi mereka adalah membela setan. Mereka bukan bela azan. Apa yang mau dibela? Emang ada yang melarang azan? Otak pikiranmu itu yang salah. Ya, aku tadi gak bisa mikir gara-gara ngomong karo kadrun nih. MUI itu dulu buatan di era Soeharto. Hanya untuk kepentingan politik, saudara. Ya, hanya kepentingan politik. Ya. Mereka bukan bela-bela azan, tapi mereka bela nafsu setan. Maka ketika dia berpolitik, kejahatan itu dia terapkan. Dia mau demo bersilet-silet, tak tunggu silitmu mana, tak tunggu. Saya tunggu berapa kali. Buat pemerintahan jangan pernah rubah, biarkan saja mereka demo bersilit-silit. Kita mau hitung coba ada berapa kali. Buat pemerintahan, selama mereka tidak anarkis demonya, lanjut. Coba gini aja Pak. Mereka kalau anarkis, tangkep aja Pak. Tangkepin aja itu mereka yang demo itu. Ini MUI ini sarang. Ini buat atensi juga pemerintah ya. MUI ini sarang. Densus 88 lebih bijak lagi Pak. Lebih diatensi lagi tuh Densus 88. Banyak sekali itu orang-orang MUI di dalamnya yang terlibat jaringan terorisme. Orang-orang yang terkait dalam afiliasi ke Ansarud Daulah banyak. Orang-orang Hizbut Tahrir banyak. XX-nya tetapi pahamnya sama. Sama itu Pak. Atensi Pak. Selidiki lagi, dikembangkan, tangkepin aja satu-satu. Kebiasaan orang-orang seperti itu. Saya yakin kalau Anda menjadi orang Islam yang nasionalis, yang ada di sebuah lembaga negara yaitu Majelis Ulama Indonesia, saya yakin hadir untuk Indonesia. Tetapi mereka lembaga yang dibalik sebuah lembaga negara, tetapi kalau malah membenci pemerintahan, membenci negaranya sendiri, berarti mereka adalah setan.